Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan ngobrol dengan Ustadz Ali Nurdin. Nah, kali ini temanya yang tentang anak muda sekali. Langsung kita masuk ke beberapa isu anak muda yang sedang ramai gitu. Yang pertama itu tentang perbedaan, Ustadz Ali Nurdin. Jadi ada kecenderungan kita itu tidak suka, tidak siap, bahkan frontal menolak perbedaan gitu. Dan itu gak hanya di isu agama. Ketika masuk ke agama itu biasanya lebih parah, karena kan anak muda baru masuk ke agama sangat sensitif bagi dia, sehingga akan lebih dahsyat gitu ngamuknya karena perbedaan di bidang agama. Tapi sebenarnya ngamuk iya, jadi dia ngamuk itu apa? Ngamuk itu marah. Oh, marah. Marah. Enggak, saya jarang dengar kata itu gitu loh. Gitu. Ngamuk ya. Jadi, lebih mudah marahnya, marahnya karena perbedaan. Dan sebenarnya secara umum tentang perbedaan itu sendiri sih. Karena kenapa? Karena bukan hanya di bidang agama saat ini. Misalnya dua supporter beda tim, itu kalau yang satu kalah satu menang akhirnya bertengkar. Dua supporter. Kemudian perbedaan artis gitu, yang satu ngefans pada artis Korea yang ini, yang satunya ngefans pada artis Korea yang ini, jelek-jelekin dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengelola perbedaan gitu, atau sikap melihat perbedaan dulu lah gimana? Jadi gini, kalau kita mulai dari rujukan coba ya, di Al-Quran itu ada ungkapan ayat yang menyatakan bahwa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu mengembangkan kelompoknya, menganggap kelompoknya yang paling benar. Itu adalah satu kecenderungan yang ada pada diri manusia. Jadi akhirnya kalau ada semacam sikap yang merasa kelompoknya paling hebat, pemahamannya paling benar, itu memang naluri purba ya dalam diri manusia, itu satu. Kemudian yang kedua, lagi-lagi kalau kita merujuk ke petunjuk Allah ya, bahwa disamakan tuh nggak mungkin, Bang. Setiap orang itu Allah diberi kecenderungan yang berbeda-beda. Kullu ya'malu ala syakilatih ya, misalnya itu Habib sudah paham juga itu di surah 17 ayat 84 itu. Setiap orang itu akan beraktivitas, bekerja sesuai dengan talentanya kan, kecenderungannya gitu. Nah, sekarang ketika kita menyikapi perbedaan bagaimana seharusnya gitu. Dibutuhkan kedewasaan bersikap. Yaitu bahwa yang namanya beda itu memang itu keniscayaan. Maka kalau ada orang ingin menghilangkan perbedaan, itu sama dengan menabrak ketentuan Tuhan. Dan nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau diseragamkan sama, misalnya senangnya Habib apa, terus aku juga suruh seneng, ya nggak mungkin. Apalagi setiap orang juga punya latar belakang masing-masing gitu. Ada orang begitu kuat rasa senengnya terhadap sesuatu ya, sama yang lain sama sekali jangankan seneng, wong perhatian aja enggak, ya kan gitu kan. Ada orang begitu menghayati dengan karena tim jagoannya gitu, tapi yang lain jangankan punya tim, wong bola aja nggak suka gitu kan. Kan gitu ya, banyak gitu. Itu realitas hidup di dunia itu kayak gitu. Jadi mestinya orang harus bersikap dewasa ketika menyikapi perbedaan. Kalau kaitannya sama agama, karena gini, orang berpikir bahwa karena ini agama itu satu, nggak boleh ada perbedaan. Sehingga ketika ada perbedaan berkaitan dengan agama, ini sensitif bagi mereka, apalagi anak muda, darah muda yang urusan bola aja bisa tengkar karena perbedaan, apalagi urusan agama. Gitu. Ya, makanya kita harus mengelolanya dengan tepat gitu ya. Lagi-lagi bahwa masalah keyakinan atau agama pun juga realitasnya dari dulu ada banyak perbedaan gitu. Maka Allah pun tidak menafikan itu, sehingga kemudian kita dilarang untuk saling menjelekkan, saling menyalahkan, meskipun menurut keyakinan kita salah. Jadi gini, kira-kira gini ya, gampangannya gini. Kalau kita
ini kan petunjuk Allah ya di surah 6 ayat 108 itu begini, jangan kamu mencaci maki sesembahan orang lain. Oke. Ya kan? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Karena apa? Karena kalau dia mendengar kita caci maki, dia akan membalas caci maki Tuhan atau agama kita juga. Nah, argumentasi yang dibangun oleh ayat ini keren banget, menarik itu. Karena Tuhan bilang gini, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap orang itu akan memandang benar keyakinannya. Gitu loh. Jadi artinya kalau beda, ya memang begitu realitas hidup. Dan biarlah orang juga meyakini keyakinannya. Kita juga punya keyakinan kita sendiri. Tapi ketika kemudian kita ingin berinteraksi, simpan keyakinan masing-masing dalam diri kita. Cari titik temu sebanyak-banyaknya. Kok saya kira gitu, Bib? Iya, tapi gini, Pak Linurdin, kalau berbeda antar iman, antar agama, itu orang memang kadang lebih mudah menerimanya. Betul. Tapi yang repot itu kalau perbedaannya di internal umat Islam. Karena dianggap Islam itu satu. Ya. Harus satu. Jadi kalau beda ya tengkar gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau di internal Islam sendiri. Ya, beberapa kaidah mungkin yang bisa membantu ya untuk menyikapi hal seperti itu. Di antaranya apa? Syariat kita satu kan. Iya. Persamaan kita sebagai seorang Muslim, sebagai yang satu agama kan banyak. Allah kita satu, kitab suci kita satu, Rasul kita satu, kiblat kita satu, syariat kita satu. Yang beda itu kan cabang yang kemudian misalnya disebut fikih. Iya. Yang beda itu kan misalnya hal-hal yang furu'iyah, misalnya menyikapi persoalan khilafiyah yang zaman Nabi tidak ada. Yang otomatis kemudian ulama berijtihad. Kalau ulama yang berijtihad, ulama bukan Rasul. Bisa benar, bisa salah. Nah, orang harus bersikap toleran atas perbedaan seperti itu. Kan gitu kan? Ambil contohnya misalnya perintah syariat aqimus shalah, satu, nggak ada beda pendapat, orang muslim harus sholat. Tapi gimana cara sholat kan fikih. Iya, niat aja udah beda. Ada yang talafut diucapkan, ada yang cukup dalam hati misalnya. Yang kayak gitu mestinya itu jangan buang energi untuk dipersoalkan. Apalagi cari dalilnya paling benar yang mana sih kira-kira. Ya menurut saya dua-duanya benar. Yang salah tuh yang tidak sholat. Gitu aja. Ya beres dong. Mestinya begitu. Gitu. Dan ini Pak Linurdin, di Quran diabadikan ya perbedaan tentang Nabi Sulaiman sama Nabi Allah Daud. Oh iya, betul, berbeda pendapat tuh hal yang wajar, kira-kira gitu. Nabi aja berbeda pendapat ya. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat di zaman Nabi kita pun juga ditolerir. Iya, ditolerir. Ya kan ditolerir. Banyak itu kisah-kisah yang kemudian Nabi tidak menyalahkan atas perbedaan yang ada. Jadi kita harus belajar santai untuk mencari perbedaan. Maka penting untuk ngopi-ngopi. Iya, santai. Bang, ngopi dong, ngopi dulu. Enak banget ngobrol sama Ustadz Adinurdin. Ya. Jadi kalau saya bilangnya gini, Ustadz Adinurdin, beda itu nada. Jadi kalau musik itu pengen enak didengar, ya kan harus beda-beda. Ada suara gitar, suara drum, suara ini. Atau juga pelangi itu ya menjadi indah karena beda. Kalau nggak warnanya putih semua ya nggak indah gitu. Kalau di kalangan milenial sendiri gimana itu? Perbedaan itu sejauh mana gitu sampai misalnya memunculkan hal-hal yang destruktif gitu? Iya. Sering nggak itu? Iya, makanya kalau di generasi milenial itu kan justru seperti tadi Ustaz Linurdin jelaskan. Allah bilang perbedaan itu pasti terjadi di hal-hal yang sifatnya cabang dan karenanya tidak perlu dipermasalahkan. Lah kalau milenial itu justru yang pretelan itu, yang hal-hal cabang itu jadi gedenya. Gitu ya. Tapi justru kalau hal-hal yang besar justru nggak dipermasalahkan. Hal-hal yang prinsip gitu, perbedaan yang seharusnya dijadikan masalah. Sepemahaman atau sepengamatan Habib nih. Kira-kira kenapa kok gitu? Faktornya apa? Apa kurang pengetahuan misalnya atau kira-kira apa itu? Di kalangan milenial dulu. Iya. Teman-teman gitu kenapa beda yang kecil-kecil kok seperti beda yang prinsip gitu loh? Iya. Karena kalau menurut aku ya itu karena darah muda. Sehingga kecenderungannya dia adalah mencari-cari perbedaan untuk dijadikan alat bagi dia untuk menegaskan eksistensinya. Wow, itu sangat psikologis keren, ya. Sangat psikologis saya makin keren gitu. Kamu nggak lebih keren dari saya. Tapi kalau perkara-perkara yang besar itu nggak dihiraukan karena pertama mungkin ilmunya
nggak sampai sana. Kemudian yang kedua, mungkin kalau di dalam perkara besar mereka itu tidak mempermasalahkan karena ya sama-sama salah gitu. Oh gitu ya. Iya, karena sudah sama-sama salah, ya udah jalan masing-masing sama-sama. Misalnya yang satu punya aib sendiri, yang satu punya aib juga, tapi di tempat yang berbeda atau di lingkup yang berbeda. Makanya saya tuh pernah baca penelitian bahwa 90% konflik itu diwariskan. 90% konflik diwariskan. 10% itu yang konflik baru. Jadi misalnya kayak konflik dalam perbedaan fikih itu kan usianya sudah berabad-abad kan dari para imam madhab. Atau perbedaan dan konflik warna kulit di Amerika itu sudah satu abad. Politik kita itu udah berusia puluhan atau bahkan ratusan tahun. Nah makanya bagi saya tuh, saya selalu ingin membangun kesadaran bahwa ayo generasi muda ini menjadi generasi kreatif, bukan provokatif. Generasi pemotong tali konflik, bukan pewaris konflik gitu. Karena rata-rata konflik itu warisan gitu ya. Karena memang kira-kira dimulainya dari mana itu? Kalau untuk anak milenial tuh yang pas gitu loh. Kan saya punya anak ini generasi milenial juga temennya anak-anak saya juga nanti generasi milenial juga. Kira-kira mulainya itu pintu masuknya itu yang paling sepengalaman Habib itu dari mana? Kalau saya pertama adalah memperkenalkan bahwa perbedaan itu ada dan indah, nggak ada masalah. Makanya saya di konten-konten YouTube saya nih menjelaskan tentang beragam perbedaan. Pertama mereka mengenal. Dan yang kedua, mereka adalah jadi kata kuncinya mengenal ya? Mengenal, oke. Pertama. Makanya saya tak kenal, maka? Ta'aruf. Oke. Bukan tak sayang. Oh gitu ya? Tak kenal, maka ta'aruf, maka sayang. Kan gitu. Gitu ya, gitu ya. Tak kenal, maka ta'aruf. Saling mengenal, baru kalian akan sayang. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah merasakan perbedaan itu penting, Ustaz Rinurdin. Jadi dia bukan hanya mengenal tapi merasakan. Makanya saya itu di channel YouTube saya orang-orang yang berbeda itu dihadirkan langsung dan silahkan ngomong apa yang menurut kamu beda. Perkara saya tanggapi secara kritis itu biasa. Sehingga orang benar-benar merasakan perbedaan itu. Makanya saya juga mendorong teman-teman misalnya harus punya teman yang berbeda. Harus punya teman yang berbeda. Berbeda agama. Jangan hanya satu grup saja. Jangan satu grup. Karena hoax paling efektif itu di grup WhatsApp. Karena kenapa? Persamaan. Kalau udah persamaan ngomongin orang lain, ngibahin orang lain. Walaupun salah ya diiyain karena sama-sama benci sama orang yang di luar. Iya betul. Logika algoritma gitu. Iya betul. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang problem anak-anak milenial, Ustaz Rinurdin, yaitu yang tadi fanatisme.